Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi dalam mata kuliah teknologi basis data. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan pengertian sedikit mengenai replikasi. Replikasi database merupakan suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, replikasi ini kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Replikasi satu arah biasa disebut dengan master to slave, dan replikasi dua arah di sini biasa disebut dengan master to master. Nah, master to slave merupakan replikasi yang hanya terjadi pada satu arah, atau hanya ada satu master database dan server yang lain melakukan replikasi pada server master tersebut. Sedangkan replikasi dua arah di sini itu replikasi yang bisa terjadi secara dua arah. Singkatnya, membuat dua server database MySQL yang saling sinkron sehingga datanya di dalam itu sama. Nah, ini merupakan step replikasi satu arah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pertama-tama replikasi satu arah. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai replikasi dua arah. Untuk membuat replikasi satu arah ini, kita harus konfigurasi my.ini-nya terlebih dahulu. Lalu membuat user pada master. Setelah itu di slave, di sini saya konfigurasi juga my.ini-nya. Nanti di master kita konfigurasi masternya, dan pada slave kita konfigurasi slave-nya. Dan di terakhir itu nanti akan dilakukan pengujian. Langsung saja kita ke implementasinya. Sebelumnya di sini saya sudah mendownload VirtualBox. VirtualBox di sini itu digunakan untuk membuat Windows baru. Nah, Windowsnya ini nanti di dalam Windowsnya ini kita akan sebagai slave-nya, dan laptop saya di sini sebagai masternya. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu IP yang berada pada master dan IP yang berada pada slave-nya. Kita catat terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek IP-nya itu kita bisa ketikkan IP config master. Ini yang ini dicatat, di sini saya sudah mencatatnya IP master, dan berlaku juga pada VirtualBox-nya. Ketikkan IP config. Nanti akan keluar IP-nya. Di sini saya juga sudah mencatat IP yang berada pada VirtualBox-nya. Setelah itu kita mulai konfigurasi my.ini-nya. Nah, untuk mengetahui my.ini-nya itu kita bisa cari pada file XAMPP-nya. Di sini saya menaruhnya pada C XAMPP, lalu buka folder MySQL, folder bin, lalu kita cari my. Nah, my di sini merupakan file my.ini-nya. Nah, di sini kita konfigurasikan. Kita tambahkan data seperti ini. Sebelumnya di sini tidak ada datanya ini, teman-teman. Jadi saya di sini menambahkan data yang emang digunakan untuk membuat replikasi pada master. Nah, logbin ini digunakan untuk mengaktifkan logbin yang merupakan salinan sintaks dari database. Lalu InnoDB di sini itu digunakan untuk merefresh database saat kita melakukan aktivitas, dan ini itu digunakan untuk mensinkronisasikan database-nya. Jika kita sudah tulis seperti ini, kita simpan konfigurasi yang my.ini-nya. Nah, sebelumnya jika kita konfigurasi my.ini, kita jangan hidupkan XAMPP-nya. Kita matikan terlebih dahulu XAMPP-nya. Lalu di sini simpan. Sudah selesai simpan di sini, close. Lalu, nah di sini itu setelah kita konfigurasi my.ini-nya, kita bisa buat usernya. Namun di sini kita hidupkan dulu XAMPP-nya.
kita sambungkan terlebih dahulu command prompt dengan XAMPP-nya. Nah, jika sudah kesambung di sini, kita mulai pertama-tama dengan membuat usernya. Membuat usernya itu kita bisa ketikkan grant replication on to master. Master. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke flash with log. Nah, kita tampilkan dulu statusnya yang digunakan untuk memeriksa hasil konfigurasinya. Jadi caranya itu show master status. Nah, nanti filenya ini akan dimasukkan ke dalam VirtualBox-nya. Jika di sini kita ingat unlock table-nya. Unlock table. Oke, lanjutkan kita ke VirtualBox-nya. Nah, di VirtualBox ini kita konfigurasi juga MyDotInI-nya sama dengan cara sebelumnya. Matikan terlebih dahulu XAMPP-nya. Setelah itu, kita ke local disk XAMPP. Kita cari bin. MySQL terlebih dahulu. Lalu kita buka folder bin. Nah, ini merupakan file MyDotInI-nya. Kita konfigurasikan file MyDotInI-nya. Nah, pada VirtualBox-nya itu kita hanya membuat server ID-nya saja. Server ID di sini itu tidak boleh sama dengan server ID yang berada pada master. Itu server ID-nya harus berbeda. Nah, jika sudah, kita save, lalu kita close. Kita hidupkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Lalu kita sambungkan dengan command prompt-nya. Jika kita sambungkan, nah, jika sudah di sini itu kita mulai dari change master, kita tekan change master to master host 192. Kita ketikkan IP yang berada pada master 192.168. Kita cek 192.168.5.1. Oke, jika sudah benar, ketik koma, lalu kita buat master user. Nah, master user di sini itu adalah user yang tadi kita buat di pada masternya di command prompt. Di sini saya buat master, jadi saya ketikkan master di sini, master, master password. Master log file. Nah, pada master log file itu kita masukkan file yang berada pada master di sini. Yang statusnya di sini. Kita tuliskan MySQL bin 0.0.0
0, 2. Setelah itu kita tekan posisinya juga dengan master log post. Teman, sini posisinya 859 kita masukkan sesuai di sini ya teman-teman. Oke, sudah. Di sini kita stop sleeve-nya terlebih dahulu. Di sini stop sleeve-nya terlebih dahulu, stop sleeve. Lalu kita jalankan align change. Oke, jika sudah berhasil, sekarang kita start sleeve-nya. Start sleeve. Jadi oke, kita tampilkan terlebih dahulu. Kita coba tampilkan dengan cara show sleeve status. G-nya itu harus besar ya teman-teman. Kalau kecil dia bakal error. Jadi dengan titik koma kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini tuh masih ada error ya teman-teman. Di sini masih ada error. Nah, itu karena servernya tuh masih gini. Sekarang kita caranya tuh set atau terus servernya dengan set global server underscore id sama dengan 2 titik koma. Jika sudah berhasil, lalu kita tampilkan variable. Ini opsional ya tampilkan ini, tapi kita untuk cek saja server show variables like server underscore id of id titik koma. Di sini sudah servernya itu sudah selesai di sini. Lalu kita stop sleeve-nya terlebih dahulu. Stop sleeve. Lalu kita start lagi sleeve-nya. Start sleeve. Nah, jika sudah berhasil, kita tampilkan dengan cara dengan menggunakan query tadi itu dengan show sleeve status. Nah, kita cek. Nah, jika slave IO state-nya itu sudah muncul kalimat waiting for master to send event itu artinya sudah berhasil ya. Sekarang coba kita cek di sini. Di sini kita create database-nya. Create database. Misalnya kita buat database dari penjual. Jika sudah berhasil, kita show database-nya. Sini tidak ada DB penjualan ya teman-teman. Sebelumnya di sini ribut ya. Sekarang kita balik ke Windows, kita cek show status. Nah, di sini juga sudah muncul DB penjualan. Untuk membuktikan ini replikasi satu arah, kita coba di sini pakai database-nya, database. Kita berhasil show. Ini sudah ada rumah ya. Namun jika kita tampilkan data di master itu di sini tidak ada database dari rumah karena itu dibuatnya sleeve-nya. Nah, untuk bisa muncul database rumah itu kita bisa menggunakan replikasi ke arah yang nanti akan dijelaskan di video selanjutnya.
Selanjutnya teman-teman,